Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sri Agustini SPD, Guru Bahasa Indonesia di SMA Pasundan 1 Cianjur. Dalam video kali ini kita akan membahas gagasan dalam artikel. Nah, di sini ada contoh dari gagasan dalam sebuah artikel, bisa kalian baca. Jadi nanti kita akan membahas tentang pengertian dan ciri-ciri serta jenis. Lalu kita akan mengupas juga Lalu kita juga akan membahas tentang informasi yang baik itu ada fakta ataupun opini. Lalu kita juga akan membahas tentang bagaimana cara menyusun opini dalam bentuk artikel, lalu menganalisis, dan nanti yang terakhir adalah susunan artikel dan fakta serta kebahasaannya. Nah, yang pertama ini ada pengertian, ciri-ciri, dan jenis. Nah, bisa kalian baca pengertian dari artikel pada layar ini beserta ciri-cirinya sudah ditampilkan dari A, B, C, D, E, F, G. Bisa kalian baca dalam tampilannya apa sih ciri-ciri artikel ini, sehingga kalian bisa membedakan dan menemukan bahwa itu disebut sebuah artikel dari contoh ciri-cirinya. Dari poin-poin yang sudah saya berikan penjelasannya pada layar di sini, silahkan kalian baca. Lalu kita juga akan membahas tentang jenis-jenis artikel. Jenis artikel dibedakan menjadi dua berdasarkan isi dan berdasarkan sudut pandang penulis. Nah, di sini berdasarkan isi artikel itu dibagi menjadi 5. Ada artikel praktis, ringan, halaman opini, analisis ahli, dan artikel religi. Lalu dalam sudut pandang penulis, artikel dibedakan menjadi 4: deskripsi, eksplanatif, prediktif, dan perspektif. Nah, itu adalah perspektif. Nah, itu adalah jenis-jenis dari artikel. Nah, lalu yang kedua kita akan membahas tentang evaluasi informasi dalam artikel, menentukan informasi dalam artikel dan membedakan fakta serta opini. Nah, jadi di bagian ini kita akan membedakan kayak apa sih fakta itu, lalu seperti apa opini itu, sehingga kalian bisa membuat dan tidak tertukar jika kalian sudah mengetahui ciri fakta itu apa, lalu ciri khas dari opini itu apa, lalu menentukan informasi apa yang bisa didapatkan. Nah, jadi si informasi yang ada dalam artikel itu bisa dari opini ataupun fakta. Nah, lihat di sini ada contohnya. Kalau opini itu contohnya adalah kalimat yang mengandung opini. Hujan di daerah pedesaan aromanya seperti rumput basah, itu adalah opini. Nah, kalau fakta ini adalah yang terjadi di lapangan. Nah, contohnya seperti aroma yang pertama dikenal sebagai vervictor, yang lain disebut adalah ozon. Nah, itu adalah fakta. Kalau opini itu adalah pendapat gitu ya, pendapat seseorang. Misalkan saat hujan kok rasanya kayak rumput basah gitu kata orang. Nah, kalau fakta itu adalah yang terjadi nyata. Nah, lalu ini kita akan membedakan opini dan fakta. Nah, opini ini sudah ada 5 cirinya. Berupa pendapat, tidak terdapat bukti yang jelas, bersifat subjektif, belum teruji kebenarannya, serta peristiwa yang belum terjadi. Nah, kalau fakta saya sudah bilang bahwa fakta itu adalah nyata, yang terjadi, teruji kebenarannya, ada buktinya, bersifat objektif, dan ada keterangan waktu dan tempat yang jelas. Nah, jadi itu kalian bisa membedakan opini dan fakta, sehingga nanti saat kalian membuat artikel untuk sebuah informasinya, tadi kalian harus membuat sebuah opini ataupun fakta. Lalu ini ada penyusun opini dalam bentuk artikel. Nah, bagaimana cara mengungkapkan opini? Lalu pendekatan penyusunan artikel, gimana cara menyusun artikel yang baik, bagus, dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada dalam pelajaran bahasa Indonesia. Nah, ini adalah bagiannya kita membuat susunan artikel sehingga jelas, semuanya ada, tercakup, sehingga orang yang membaca akan artikel tersebut mendapatkan poin pentingnya apa. Nah, di sini perspektif dalam penyusunan
opini. Nah, di sini ada argumen, lalu ada bahasa yang digunakan. Bisa kalian baca di sini ya, di tampilan layar. Argumen itu seperti apa, lalu bahasa yang digunakannya juga seperti apa untuk menyusun sebuah opini. Tentunya nanti setelah kalian melihat video ini, kalian harus praktek untuk membuat langsung opini seperti apa, kalimat opini seperti apa dalam sebuah artikel. Nah, bisa kalian lihat ya di sini argumentasi salah satunya yang saya bacakan di layar ini ya. Itu lalu setelah itu terdapat 6 macam pendekatan penulisan artikel pada media massa. Nah, ini jadi pendekatannya seperti apa? Bagaimana cara kita akan menulis artikel? Ada pendekatan deduktif, induktif, kronologis, logis, spasial, dan topikal. Itu adalah jenis-jenis pendekatan untuk cara menulis artikel di media massa. Nah gitu ya, jadi kalian bisa pilih nanti mau menggunakan pendekatan yang nomor berapa, 1, 2, 3, 4 atau 5. Nah lalu di sini bagian D kita akan membahas tentang analisis unsur kebahasaan artikel. Nah kebahasaan gitu ya, jadi nanti kita akan membahas tentang kosakata, adverbia, dan juga konjungsi. Tadi kan di sebelumnya sudah menjelaskan tentang pendekatan apa yang akan kita pakai. Nah, setelah kita menentukan pendekatan, tentunya kita harus menguasai kebahasaan atau mempunyai vocabulary kata yang banyak untuk menyusun sebuah artikel. Nah, di sini adverbia artinya kalau dalam kamus besar merupakan kata yang memberikan keterangan pada verbal, objektif ataupun kalimat. Nah, contohnya sangat, lebih, dan tidak. Nah, gitu ya. Ini kalian bisa lihat juga di sini adverbia disebut juga dengan kata-kata keterangan. Nah, keterangan tentang apa? Ini ada 6 poin yang sudah saya jabarkan di layar tersebut. Bisa kalian baca ya. Itu ada kualitatif, kuantitatif, limitatif, frekuentif, kewaktuan, dan segalanya ya. Lalu ini konjungsi. Apa sih konjungsi? Konjungsi adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan satu bahasa yang sederajat, yaitu dengan kata-kata frasa dengan klausa. Prasa dan prasa, klausa dengan klausa. Jadi ada penghubungnya. Nah, ini kalian bisa baca di layar. Contohnya itu untuk memperkuat argumen. Contohnya ada selain itu, misalkan, padahal, justru. Nah, itu adalah kata sambung. Lalu ada juga kata sambung yang menyatakan hubungan sejabat. Nah, itu ya. Lalu ini ada kosakata. Nah, kosakata adalah perbendaharaan kata. Penulisan artikel memerlukan kosakata yang menarik dan meyakinkan pembaca atas opini yang disampaikan. Tentunya kita harus banyak menguasai kosakata untuk menulis artikel sehingga yang baca artikel kita tidak bosan. Nah, di sini ada istilah umum, ada aktual, ada fenomenal, ada keterangan oposisi. Bisa kalian baca di tampilan yang ada di layar kalian. Saya sudah menjabarkan satu-satu seperti istilah umum, yaitu untuk mempermudah dalam bahasa Indonesia. Lalu bagian E, kita akan penyusunan artikel dengan memperhatikan fakta. Nah, tadi kan opini kan. Nah, jadi dalam sebuah artikel itu tentunya kita akan mencari tahu atau mendapatkan informasi. Tadi informasinya itu bisa melalui opini, bisa melalui fakta. Tadi opini sudah dijelaskan bagaimana cara membuat opini dalam sebuah artikel. Lalu sekarang kita akan membahas tentang membuat artikel dengan memperhatikan fakta. Coba tadi ada yang ingat nggak fakta itu apa? Nah, kita lihat di sini.
ini ada konstruksi artikel. Yang pertama tentunya harus ada judul, ada pembuka, ada isi, penutup, dan simpulan. Nah, di bawah sini sudah ada 6 tahap langkah penyusunan artikel. Tentunya yang pertama kita harus menentukan tema, yang kedua menentukan tujuan penulisan, menentukan fakta berkaitan dengan tema, menentukan opini-opini berdasarkan fakta tuh ya, fakta. Menyusun opini dan fakta menjadi artikel padu, menyusun kalimat simpulan berdasarkan opini. Jadi ini adalah 6 langkah untuk menyusun artikel. Lalu di sini penyajian artikel bisa kalian lihat di tampilan layar. Di sini ada 4 poin. Nah, jadi ada penggunaan kata kutip kata seseorang biasanya dengan tanda petik 2. Jadi misalkan kalau menurut Andi tanda petik, nah seperti itu. Lalu juga menggunakan sudut pandang penulis dalam bentuk penafsiran terhadap fakta. Lagi-lagi karena ini adalah artikel yang memperhatikan fakta. Menggunakan kata yang tidak pasti. Nah, mungkin, rasa,